Halo teman-teman, kali ini saya pengen unboxing harta yang saya dapat ya. Ini beberapa bulan lalu sebenarnya belinya, tapi sekarang baru sempat kita unboxing ya. Ini adalah buku, judulnya Fourth Pacific Science Congress Java 1929 Excursion Guides. Jadi tahun 1929 itu di Bandung dan di Jakarta menjadi tuan rumah dari Kongres Sains Asia Pasifik ya, yang keempat. Jadi Hindia Belanda waktu itu menjadikan sebagai ajang propaganda kali untuk menunjukkan bahwa Hindia Belanda ini adalah salah satu tempat di mana sains itu paling maju di belahan bumi bagian selatan pada waktu itu. Nah, jadi mereka jadi tuan rumahnya. Nah, ilmuwan-ilmuwan di Hindia Belanda pada waktu itu tuh yang membuat ekskursi gitu ya. Jadi total ada, kalau saya nggak salah, 34 ekskursi ya. Di kontennya nih ya, ada ekskursi geologi, ekskursi biologi, agriculture, dan antropologi atau arkeologi gitu. Jadi ini adalah ekskursi-ekskursi yang mereka tawarkan untuk para peserta gitu ya. Jadi ada ekskursi bidang pertanian, geologi, arkeologi, dan biologi gitu ya. Nah, buku-buku ekskursinya tuh pendek-pendek aja, jadi nggak tebal-tebal ya. Jadi masing-masing buku tuh paling hanya 10 sampai 30 lembar gitu ya, satunya tipis kan, gini, hanya seperti buku saku gitu. Jadi saya pikir dia sangat penting buku ini kalau kita mau, terutama kalau kita mau mengembangkan misalkan geopark atau geowisata, atau misalkan wisata sejarah atau wisata biologi dan sekaliannya. Ini bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya. Saya ambil contoh misalkan yang saya paham ya. Ini ada Borobudur N.J. Krom ya, Director of Archaeology. Ada misalkan ini The Native Agriculture and Horticulture at Tosari, Ede Vries di Malang. Ini ada misalkan nih Prambanan, Julius van Goor. Ada ini adalah peninggalan prehistoric remain Punung, Sampung, dan Dandar dari Van Steen Kallenfels. Ini arkeolog ya. Coral Reef in the Bay of Batavia, ini Umgrove, Jan Umgrove. Ini geologis yang saya kagumi nih. Ini ada juga Obsidian of Gunung Kiamis, Neumann van Padang, Geological Survey Bandung. Jadi daerah Gunung Kiamis sekitar Garut sebelah barat kalau salah. Dan seterusnya saya ambil contoh misalkan bisa kita bahas semua. Ini misalkan ekskursi hutan jati, ekskursi to the thick forest. Mana yang ini ya? Tangkuban Perahu, Trinil, Bandung, Cilacap, Jogja. Tangkuban Perahu misalkan ini Tangkuban Perahu dari Charles Steen, volcanologist, kepala Biro Vulkanologi pada waktu itu. Jadi dia misalkan dia menceritakannya modelnya ini buku saku aja, buku saku tipis. Total halamannya hanya 22 ditambah beberapa gambar. Model kertasnya kertas majalah. Jadi dia misalkan menceritakan, jadi ini bukunya juga dalam bahasa Inggris ya, karena untuk tamu-tamu internasional pada waktu itu gitu ya. Jadi ada foto-fotonya juga misalkan ya, foto kawah Tangkuban Perahu dari Royal Air Force. Terus ada juga misalkan ini sketsanya Steen ini ya, sering saya pakai juga buat ini. Atau ini adalah contoh endapan danau di kawah Tangkuban Perahu, endapan danau kawah. Kemudian dia juga melampirkan misalkan gambar-gambar ya, misalkan ini apa namanya itu, jumlah H2S dan CO2 ketika letusan
dari kawah dari lembah kematian di utaranya Kawah Ratu. Ada juga petanya, ini peta topografinya. Peta topografi pada waktu itu sangat hebat, jadi sudah sangat menarik. Jadi saya kira tempat-tempat di Bandung perlu menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi juga kalau misalkan kita mau bikin ekskursi-ekskursi keilmuan di sekitar Bandung. Contoh-contoh yang lain, misalkan saya ambil satu lagi yang saya kuasai topiknya, misalkan juga saya belum baca semua ininya bukunya ya, karena banyak ya dan gak ada waktunya. Misalkan ini adalah Tagog Apu dari Insinyur Hating. Tagog Apu itu adalah kawasan kapur di Padalarang ya. Jadi dia punya petanya, misalkan peta geologi Padalarang pada waktu itu dicetak, ini ukuran apa nih? Ukuran tanggung sih nih. Jadi peta geologi, ada penampang geologinya juga ya. Penampang geologinya, dan mungkin juga tempat-tempat yang dia dikunjungi. Saya juga masih penasaran pengalaman peserta pada waktu itu seperti apa, karena sampai sekarang masih belum menemukan dokumen apa namanya itu, kesaksian mungkin ya. Mungkin kalau dicari di koran ada juga koran pada waktu itu. Nah, ini saya dapat dari apa namanya, toko loak di toko buku antik di Belanda. Lumayan agak mahal, tapi saya rasa ini akan jadi harta yang sangat penting, sangat berharga, karena ini merupakan rekaman sejarah kita yang akan terulang itu. 5 tahun lagi 100 tahun Kongres Pacific Science yang keempat, jadi udah 1929 2029, jadi sangat menarik lagi. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.